kekayaan kopi Indonesia. Berbeda pulau, berbeda rasa. Karakteristik biji kopi menjadi cita rasa yang khas. Mari nikmati seruput kopi Nusantara. Sudah di Toraja, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mencoba kopi Toraja. Di sini ada beragam macam kedai kopi, dari kedai kopi kekinian, kedai-kedai kopi di pasar, atau juga di pinggir jalan. Nah, saya mau mencoba satu kedai kopi yang hingga saat ini masih menggunakan teknik roasting tradisional. Bagaimana? Ikuti saya. Deng, ke kedai kopi KA Sigura, Deng. 5.000? Oh ya, oke, aku ikut ya. Dengan menggunakan sitor atau taksi motor, saya diantarkan Daeng ke warung kopi Toraja. Halo Pak, saya Gadis. Saya Sulaiman. Pak Sulaiman. Ya, Pak mau tanya-tanya kopi, mau beli juga buat oleh-oleh. boleh. Ini ada beberapa jenis kopi, ya Pak? Ini ada kopi Arabica Toraja, Oh. tapi saya pakai single estate menunjuk nama-nama desa, sekaligus mempromosikan kopi-kopi petani, kopi rakyat. Saya dengar-dengar itu di sini roastingnya, terus juga penyeduhannya juga pakai tradisional ya? Betul. Jadi saya masih mempergunakan kearifan Lokal lokal Toraja. karena menurut saya itu yang terbagus dan pas dengan kopi Toraja. Rasanya berbeda nggak sih Pak dengan roasting-roasting pada umumnya? Saya penasaran nih. Iya, rasanya pasti jauh beda. Ya, Boleh coba? boleh. Kita coba aja ya. Ya, silakan. Cara tradisional masih melekat di kedai K dalam menyeduh kopi serta proses sangrai atau roasting. K yang berarti kopi dalam bahasa Toraja diperlakukan amat istimewa. Baunya harum, enak banget. Gadis ini roasting tradisional. Alatnya dari gerabah, itu kearifan lokal Toraja. Kemudian dikombinasikan dengan teknologi modern. Itu pakai thermocouple untuk penentuan suhu yang pas dan bisa dikontrol. Ini inovasi sendiri. Ya, ini inovasi sendiri. Dan gerabah itu dia memancarkan radioaktif yang natural sehingga rasa dan cita rasanya oke. Ya. Semua pengukurannya jelas, terukur dengan baik, hingga Dengan baik. rasanya pun rasanya pasti pasti, ya. pas. Lepas saja. Ya, digiling. Duduknya sampai Ya, cukup. cukup, Ya, ya. nggak usah lama-lama. Ya. Ya, cukup. Kemudian kita tutup. Tunggu 2 menit. Oke. Oke, Om. Kopi buatan saya pun siap dicicipi. Nah, ini dia kopi buatan saya. Proses sangrai dan seduhan kopi yang masih tradisional membuat aroma kopi yang khas keluar dalam setiap sesapan. Enak dua-duanya. Itu kopi yang bagus. Ya.
Kecamatan Seko merupakan dataran tinggi di Luwu Utara, Sulawesi Selatan yang memiliki kekayaan alam kopi. Warga Seko membuat perkebunan kopi hanya di halaman rumah. Namun, buahnya pun tetap menghasilkan kopi yang terbaik. Kecamatan Seko menghasilkan kopi jenis Robusta dan Arabica. Biji kopi akan disangrai dan dikonsumsi secara pribadi. Setelah melihat proses sangrai, saya pun ingin membuat kopi Seko yang sudah dihaluskan dan siap untuk diseduh. Bu, ini lagi proses sangrai. Iya. Boleh saya coba? Boleh. Gimana Bu? Ajari ya Bu ya. Ini, ini begini tangannya harus. Iya. Begini. Iya. Harus 2 tangan atau 1 tangan? Kalau kuat Mbak, boleh 1 tangan. Bu, sebenarnya proses sangrai ini apa sih Bu tujuannya? Biar kopinya lebih berasa lagi. Oh gitu. Iya. Nah ini kan sebenarnya Ibu agak memiringkan nih Bu tanah liat ini nih. Ini kenapa Bu? Dimiringkan tidak Iya. sesuai dengan bentuknya gitu. Ini kan gripnya rata di bawah. Kapan dia kayak lurus gini, dia aduknya nggak rata. Oh biar sebenarnya semuanya tuh rata gitu ya Bu. Iya. Ini proses sangrai butuh waktu berapa lama Bu? Biasa kalau yang segini, banyaknya segini, bisa setengah jam, bisa juga lewat dari setengah jam, tergantung banyaknya. Oke. Jadi inilah kopi hasil gilingan khas Seko. Jadi untuk penyajian kopi di sini pun takarannya itu 1 sendok makan dicampur dengan gula. Gulanya juga 1 sendok makan. Dan nanti kopi ini pun akan disajikan di sini di samping saya di dapur, dan biasanya pun tamu-tamu pun akan duduk di sini sambil menikmati kopi barat. Nanti kita akan coba ya. Tamu yang datang biasanya mau melihat proses sangrai, lalu mencicipi kopi khas Seko. Saya pun menyajikan kopi untuk para tamu tepat di dapur, sebagaimana budaya meminum kopi di Kecamatan Seko. Pakai gula juga enak. Jadi inilah kopi hasil sangrai, jadi warnanya memang sudah hitam. Dan saya pun penasaran sebenarnya kenapa minum kopi harus di dapur. Nah, saya mau nanya Pak Camat ya Pak, Iya. apa sebenarnya arti dari minum kopi di dapur gini sama tamu-tamu? Iya, karena Seko sini kalau menjamu tamu atau keluarganya lebih suka di dapur seperti ini. Ini kebiasaan masyarakat Seko. Maksudnya kekeluargaannya, silaturahminya lebih dekat sekali terasa apabila menikmati secangkir kopi, menikmati rasanya, dan itu sebuah kearifan lokal atau kebudayaan orang di sini. Ya, karena Seko juga itu cuacanya cukup dingin, sejuk. Kopi juga ini bisa menghangatkan tubuh. Gitu. Jadi, Oke, kalau gitu kita Boleh cobain kita- lagi ya Pak. Cheers. Ngomong apa? Ada yang ingin ditanya? Gantian kan saya nanya Bu. Jadi ke depan. Cahaya mentari mulai mewarnai Wairebo. Hembusan angin sejuk membangunkan raga untuk beraktivitas. Berada di sekitaran rumah warga, saya melihat beberapa kebun kopi. Ternyata kopi menjadi penghasilan utama bagi masyarakat Wairebo. Warga di sini menanam kopi Arabica dan Robusta secara organik.
Pagi hari Mama Berta sudah bergegas ke kebun kopi yang tak jauh dari Barunia. Mama Berta memilih biji kopi terbaik yang berwarna merah. Ditanam di ketinggian di sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut, kopi Wairebo menjanjikan kualitas tanaman kopi yang terjaga oleh iklim sejuk. Selamat pagi, Mama. Selamat pagi. Ini sedang menumbuk kopi ya, Mama? Iya, ini kopi. Ini bijinya habis diambil dari kebun tadi, Iya, sama Mama? dari kebun. Jadi langsung ditumbuh? Iya, ditumbuk. Boleh saya mencobanya? Ya, boleh. Boleh, bagaimana Iya, coba Mama iya, caranya iya, nih? Iya, iya. Pegang ini. Begini tangannya, Iya, lalu iya, ditumbuk. Iya. Beginikah? iya. Sudah betul? Sudah. Oke. Ini biasanya ditumbuk sampai terlihat seperti apa, Mama? Iya, ini sampai keluar kulitnya ini. Iya. Sampai keluar. Iya, ini sudah. Setelah ini proses selanjutnya apa, Mama? Ini sudah ini disangrai. Disangrai Disangrai di dalam di rumah. dalam. Iya. Ya, inilah proses tradisional pembuatan kopi. Warga Wairebo masih menggoreng kopi atau sangrai di dalam Barunia. Sinar mentari masuk memperlihatkan proses sangrai dengan wajan dan api yang besar. Saya pun tak sabar untuk mencicipinya. Tepat di depan Baruniang saya melihat warga lokal sedang bercengkrama. Saya pun menghampirinya. Saya disajikan kopi khas Wairebo dan sarapan khas yaitu teko. Ini talas dicampur dengan sambal saus karamel namanya. Saus karamel. Ya. Saus karamel ini dibuat dari gula aren dengan santan kelapa. Oke, ini talasnya hanya direbus saja. Direbus saja, ya. Oke, ini khas ini ya, sarapan di sini. Benar. Oke, kita coba ya, Kak. Oke. Rasanya umbinya enak ya, Kak ya? Manis. Udah, maksudnya umbinya saja sudah manis gitu. Iya. Terletak di dataran tinggi, tepatnya di bawah kaki Gunung Ijen, Banyuwangi menjadi salah satu penghasil biji kopi terbaik di Indonesia. Halo Pak Chandra. Halo. Apa sih yang membedakan kopi Banyuwangi dengan kopi-kopi di daerah lain? Saya rasa kopi Banyuwangi itu enaknya memang setiap daerah kan ada pegunungan. Nah, kalau pegunungan itu mineralnya kan beda dengan yang lain. Nah, di Banyuwangi mungkin mineralnya itu membuat beda daripada kopi yang lain. Jadi memang kopi Banyuwangi ini punya potensi untuk lebih mendunia lagi ya Pak ya? Sangat mendunia. Saya rasa Indonesia ini mempunyai potensi kopi yang terenak di dunia. Kenapa saya ngomong begitu? Karena ciri khasnya yang di Sumatera, Jawa maupun di Papua itu beda-beda. Jadi di sana mereka ciri khasnya karena ada gunungnya sendiri, mineralnya beda. Di Jawa juga gitu, mineralnya beda. Nah, yang di Papua juga mineralnya beda. Jadi kalau mineral beda, mereka mendapatkan rasa kopi yang unik juga. Jadi saya rasa Indonesia ini kalau kita bisa promosikan ke luar negeri, good. Saya pun penasaran dan ingin mencoba keunikan kopi khas Banyuwangi. Saya mengunjungi salah satu kedai kopi di Banyuwangi. Halo, selamat siang. Maaf ganggu Oke, ya, Pak. monggo. Karena Mbak, Ini lagi sangrai. sangrai kopi. Pak Nidom, kenapa masih mempertahankan sangrai tradisional? Karena sangrai tradisional ini itu akan beda sekali hasilnya dibandingkan dengan sangrai Mesir. Ya, kalau pakai tradisional ini karakter taste-nya itu dipengaruhi oleh kayu bakar yang digunakan. Ya, kita ingin menonjolkan spicy-nya atau karamelnya. Saya mau coba dong kopinya. Kalau pakai roasting yang masih tradisional, tuh Oke. rasanya seperti apa? Boleh ya? Siap Mbak Clara. Tunggu ya, sebentar ya. Lagi nyangrai ini.
kopinya sudah siap. Kopi apa ini, Pak? Ini kopi Excelsa. Kopi Excelsa? Ya, khas Banyuwangi ini. Wah, saya belum pernah coba nih, Pak, kopi Excelsa. Ya, ini kue bahagia. Kue bahagia. Cocok untuk temen yang ngopi. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih kembali. Selamat menikmati ya. Saya coba ya. Jadi memang Excelsa ini identik dengan rasa nangka dan rasanya asam. Enak. Destinasi wisata Bali tidak melulu ibu kotanya dan pasar atau Ubud. Ada banyak daerah di Bali yang menawarkan pesona berbeda. Saya pun memilih Kintamani, sebuah kecamatan di Kabupaten Bangli, sebelah utara Bali. Kintamani menawarkan panorama berbeda dari Bali yang kita kenal biasanya. Gunung Batur geopark pertama Indonesia dan Danau Kintamani yang menjadi ikon utama dari Kintamani. Namun, selain keberadaan Gunung Batur dan danaunya, Kintamani dikenal sebagai penghasil biji kopi. Nama biji kopi Kintamani pun tak hanya dikenal di kalangan pecinta kopi Nusantara, tapi mendunia. Berada di Kintamani tentunya saya tidak mau melewatkan melihat proses pengolahan biji kopi ternama ini. Beruntung ada warung kopi atau coffee shop yang menawarkan coffee trip untuk melihat lebih dekat proses pembuatan kopi dari hulu ke hilir. Pertama-tama saya diajak langsung ke kebun kopi. Terletak di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut, tanah Kintamani ini cocok untuk tanaman kopi jenis Arabica. Pak Bayu, Ya. kopi di Indonesia kan ada banyak sekali, ada Aceh Gayo. Nah, kalau Bali Kintamani sendiri keunikannya apa? Kalau kopi Kintamani dibanding yang lain, dia lebih fruity, cenderung lebih bright daripada yang lain. Katanya itu ada rasa jeruknya, benar Pak Bayu? Kalau rasa jeruk, sebenarnya di kopi kan ada berbagai macam asam. Nah, kebetulan yang di Kintamani itu mungkin karena nutrisi tanah atau varietasnya, jadi asam sitriknya itu lebih tinggi. Jadi banyak orang mengaitkan itu dengan rasa jeruk gitu. Jadi sebenarnya sih mungkin nggak ada hubungan sama pohon peneduhnya yang pohon jeruk dan sebagainya gitu. Jadi wisatawan kalau datang ke sini bisa ikut sekalian untuk metik Ya, cherry kopi ini ya? ya bener. Cara petiknya gimana? Jadi kita pilih hanya yang benar-benar merah. Jadi ada yang belum merah, ada yang pas merahnya, ada juga yang terlalu tua gitu. Jadi untuk kualitas terbagus kita hanya ambil yang benar-benar merah seperti ini. Gitu. Nah, kalau yang ini masih orange, walaupun kadang ada perbedaan persepsi orang menganggap ini udah merah dibanding yang hijau ini udah merah, tapi kalau kita harus yang merah. Ada juga yang mungkin sebenarnya udah mati, yang terlalu gelap, kadang itu dianggap juga merah sama orang. Padahal itu udah terlalu lewat. Kemungkinan sih udah berubah asam atau gimana. Jadi untuk memastikan quality kita hanya petik yang benar-benar merah. Jadi wisatawan kalau datang ke sini bisa ikut langsung melihat proses pembuatan kopi dari cherry-nya bahkan sampai nanti jadi beans-nya ya. Iya, bener. Ini saya bantu petik ya Pak Bayu. Bener. Jadi itu juga bisa bikin orang lebih menghargai prosesnya. Kenapa kualitas tinggi itu mahal? Jadi dengan mengikuti tur seperti ini, mereka tahu ternyata memang sedetail ini caranya. Setelah dipetik seperti ini, prosesnya apa lagi Pak Bayu? Setelah ini kita kumpulkan sama pemetik yang lain, lalu kita akan proses di tempat pengorosesan. Kita boleh lihat langsung Ayo, pengolahannya ya. Setelah dipanen, buah-buah kopi yang dipetik kemudian dibawa ke tempat pengolahan yang lokasinya tak jauh dari kebun.
Hasil panen dipilah berdasarkan kriteria tertentu. Selanjutnya, buah kopi ini digiling menggunakan mesin. Penggilingan ditujukan untuk memisahkan biji dengan kulit dagingnya. Proses pengolahannya pun bermacam-macam, tergantung rasa yang ingin dihasilkan. Aroma kopi Kintamani ditambah dengan melihat langsung proses di baliknya, membuat cerita saya dan kopi Kintamani semakin sempurna. Secangkir kopi dihasilkan melalui proses yang sangat panjang, mulai dari teknik budidaya, pengolahan pasca panen, hingga akhirnya menjadi secangkir kopi dengan cita rasa sempurna khas Indonesia. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.